lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone. Shalom Bapak Ibu Saudara. Suaranya masih belum kedengaran, katakan shalom. Suaranya udah kedengaran tapi tangannya belum kelihatan Bapak Ibu Saudara. Sekali katakan shalom umat Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Saya yakin dan percaya pagi hari ini kita datang dengan kerinduan yang sama untuk kita masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Dan kita untuk datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebab Tuhanlah yang telah berikan kita kekuatan dan juga kasih karunia-Nya selama seminggu ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita datang dan masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Dengan ucapan syukur. Karena anugerah-Mu
Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu, oh sedalamnya hatiku, dan kasih-Mu tak pernah jauh dalam hidup kami Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Ku tahu Engkau selalu. Kami tahu, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, kami kan selalu bersamamu. Oh, mari sembah, mari puji, naikkan penyembahan yang terbaik. Haleluya. Ku sembahkan, sebab kasih-Mu, sebab anugerah-Mu tercurah dan nyata di hidupku. Lawat kami Tuhan, penuhi kami dengan urapan-Mu, Yesus. Haleluya. Pujikan nama-Mu, nama yang layak disembah. Kaulah kekuatanku, Kaulah kota bentengku. Ku percaya mukjizat-Mu. Oh rabaya 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 rabaya. Rabaya 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 rabaya. Rabaya rabaya rabaya. Biar tangan kami terangkat menyembah-Mu, Yesus. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu. Rabaya rabaya rabaya. Rabaya 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 rabaya. Rabaya 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 rabaya. We worship You Lord. Kau yang ku sembah, Kau yang ku tinggikan. Holy Spirit, Holy Spirit. Oh Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau di hidupku. Kaulah sumber kekuatanku, Kaulah sumber kemenangan.
kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu bisa menjadi pegangan dalam hidup kami. Dan bahkan firman-Mu juga bisa menjadi teguran dalam hidup kami Tuhan. Terimalah ibadah ini Tuhan di hadapan-Mu yang kudus. Kami mau lebih lagi memuji dan menyembah nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai, bukan karena kebiasaan kami, tapi karena ucapan syukur kami. Karena Tuhan yang udah lebih dulu baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap lebih lagi untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi katakan shalom Bapak Ibu Saudara. Belum kedengaran, sekali lagi katakan shalom. Wow. Sebelum duduk bisa salaman 5-10 orang, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kalau belum dapat 10 jangan duduk. Bercanda Bapak Ibu Saudara. Jika sudah silakan duduk. Kita akan memuji nama Tuhan. Sebab Dialah yang layak ditinggikan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sebab kasih-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang selamatkan kami. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, ku naikkan syukurku, say, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu memuliakan-Mu. Dibebaskan, dipulihkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti. Mana suara jemaat Tuhan? Selalu dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Oh, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih lagi tepuk tangan. Kita bagi diri bersama-sama. Sebab Dialah yang telah memberi kita sukacita. Tepuk tangan bersama-sama umat Tuhan.
hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Kami akan berjalan, sebab kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Oh, oh, oh. Yesus, sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sorakan haleluya. Say, pujian syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Kasih tercurah, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan kasih-Nya. Come on. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatan. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Yeah. Yesus, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Biar musik menyembah nama Tuhan. Yeay. Ya, tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari umat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan katakan kasih. Come on. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka. Mana suaranya jemaat Tuhan? Aman di dalam-Mu, yeah, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau suka. Mulialah. Oh, sekali lagi katakan bersuka, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatan. Aman, menara perlindungan. Menari buat Tuhan kita, come on. Menari bagi-Mu, kekuatanku, mulialah nama-Mu, mulialah, mulialah, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Oh, 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 oh. Sebab Dialah yang layak disembah. Sorakan haleluya. Come on. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman katakan
Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Sebab kau yang angkat kami, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab engkau dengan iman katakan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kamu berkuasa, surga bumi nyata. Katakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama ku sorakan haleluya. Katakan ku sorakan haleluya, ku sorakan haleluya, ku sorakan haleluya, ku sorakan haleluya. Sekali lagi ku sorakan haleluya, ku sorakan haleluya, ku sorakan haleluya. Sama-sama katakan ku sorakan, ku angkat tanganku, haleluya, namamu berkuasa. Ku angkat tanganku, kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Beri kemuliaan buat Tuhan, kita sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar segenap hidup kami, biar segenap persembahan kami, semuanya hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, hanya jadi persembahan bagiku. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kaki-Mu.
Sekali lagi katakan Yes, Lord. Jesus. Jadi persembahan di bawah kaki Kejayaanku, banggaanku, kejayaanku, tak ada artinya di hadapanmu Tuhan. Yesus, segenap hidup, jadi persembahan di atas mesbahmu, harapanku, kuserahkan semua. mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Allah yang hidup. Oh, kami menyembah-Mu Yesus. We worship You Lord, we worship You Jesus, we worship You Lord. Kau ada di tempat ini Tuhan, Kau ada di tempat ini Jesus. Kau hadir, Kau ada di tempat ini. Biar kami menikmati hadirat-Mu, biar kami menikmati kuasa-Mu. Haleluya, glory bagi nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Oh Tuhan, we worship You Lord, we praise You Lord, we worship You Jesus. We worship You, we worship You, we praise You Lord. Haleluya, glory. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Jadi persembahan di bawah kakimu, kebanggaanku, kejayaanku, Ada arti tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mesbah-Mu. Kekuatanku, harapanku, serahkan semua hanya sekali lagi katakan, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu.
Mari berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dan kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kekuatan kami, pengharapan kami hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kekuatan kami hanya ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami rasakan Tuhan pagi ini ada kekuatan yang baru yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Atas persoalan, pergumulan, masalah yang kami hadapi Tuhan. Semuanya dapat dikalahkan di dalam hadirat Tuhan. Ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, kami mendapatkan damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang berlimpah yang datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Pujian, sorak, kegirangan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami terlalu percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat, Engkau menjamah, Engkau mengurapi, Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami percaya lewat pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Dan saatnya kami persiapkan hidup kami. Kami persiapkan hati kami, pikiran kami untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Sebab firman itu yang berkuasa untuk menguduskan setiap kami. Firman itu yang berkuasa untuk mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Lewat firman itu kami dikuduskan senantiasa. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Siapapun kami yang mendengarkan firman-Mu pagi ini, biar kami sama-sama diurapi oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu umat Tuhan yang siap untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sama-sama dengan saya mari kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya pagi ini Bapak Ibu? Luar biasa sebab Tuhan kita dahsyat, luar biasa. Amin. Haleluya. Terima kasih buat kesempatannya sekali lagi hari ini. Boleh menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara ya. Nah hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang cukup sederhana temanya. Yaitu mengikut Kristus tanpa kompromi. Apa temanya Bapak Ibu? Mengikut Kristus tanpa kompromi. Yuk mari kita buka Alkitab kita, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Satu ayat saja buat kita, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu ayatnya, sama-sama bilang, miau 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 miau. Kalau nggak ketemu kelewatan, ada di layar. Mari kita baca bersama-sama, satu ayat saja buat kita. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan, mengikut Kristus tanpa kompromi. Mengikut Kristus tanpa kompromi itu berarti bahwa setiap hari kita mesti berjalan dalam komitmen ketaatan. Mengikut Kristus tanpa kompromi itu berarti bahwa setiap hari kita harus berjalan dalam komitmen kesetiaan. Mengikut Kristus tanpa kompromi itu berarti bahwa kita harus berani berkata tidak terhadap dunia dan segala godaannya. Yang setuju katakan amin. Mesti berjalan dalam komitmen kesetiaan. Mesti berjalan dalam komitmen ketaatan. Mesti berani berkata tidak terhadap dunia dan segala godaannya. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena begini Pak. Kalau kita mengukur kesetiaan atau ketaatan ketika orang datang ke gereja, kita semua jadi orang yang setia. Betul apa betul? Kalau kita mengukur kesetiaan atau ketaatan seseorang hanya berdasarkan ketika dia datang beribadah kepada Tuhan, maka kita semua akan tertipu Pak. Kenapa? Orang yang datang ke gereja, orang yang datang ke persekutuan doa, orang yang datang beribadah kepada Tuhan, sudah pasti terlihat dia orang yang setia. Sudah pasti dia terlihat sebagai orang yang taat. Wong dia tinggalkan kesibukannya untuk apa? Untuk dia datang kepada Tuhan. Tetapi kesetiaan atau ketaatan sesungguhnya tertinggi dari seorang Kristen yaitu apa? Dalam dunia nyata kita Pak, dalam kehidupan real kita setiap hari. Tidak ada orang yang melihat kita, tidak ada orang yang memperhatikan kita, tidak ada orang yang mengawasi kita. Masih enggak kita berlaku yang benar, berlaku yang kudus, berlaku yang jujur di hadapan Tuhan? Halo.
Disitulah tingkat kesetiaan, tingkat ketaatan tertinggi seseorang bisa dilihat, Pak, bisa dinilai. Bukan ketika dia datang ke gereja, bukan ketika dia datang beribadah dalam persekutuan doa, tapi dalam kehidupan real kita, dalam kehidupan nyata kita setiap hari. Tidak ada orang yang memperhatikan kita, tidak ada orang yang mengawasi kita, tidak ada orang yang memperhatikan kita, tapi masih nggak kita melakukan yang benar, yang kudus di hadapan Tuhan. Disitulah tingkat kesetiaan, tingkat ketaatan tertinggi seseorang bisa dinilai, Pak. Nah, saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, kalau kita berbicara menjadi pengikut Kristus, maka berbicara dua hal. Mengikut Kristus itu berbicara dua hal. Yang pertama, ada resiko yang harus kita tanggung bersama-sama. Sama-sama bilang, ada resiko yang harus kita tanggung. 2, 3. Markus 13 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan berbicara menjadi pengikut Kristus. Itu berbicara dua hal. Yang pertama, ada resiko yang harus kita tanggung bersama-sama. Yaitu apa? Kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama Yesus. Karena kita percaya kepada Yesus, maka kita akan dibenci oleh semua orang yang gak kenal Tuhan. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Masih segar di ingatan kita, Pak. Tanggal 27 Juli yang lalu. Sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. 27 Juli yang lalu. Bagaimana orang di Padang lagi ibadah minggu begini. Diobrak-abrikin tempat ibadahnya. Betul apa betul? 27 Juli yang lalu. Orang lagi memuji Tuhan. Itu tempat ibadahnya dibubarin, Pak. Orang lagi ibadah, kursi-kursinya dibontang-bantingin. Diobrak-abrikin, Pak. Di Padang. Betul ya? Di Padang mana? Di Padang Sederhana. Bukan, itu tempat makan kita. Di Padang Sarai, Pak. Orang lagi ibadah, gak usah marah. Gak usah sedih, gak usah berontak, gak usah marah, gak usah balas dendam. Itu resiko yang harus kita tanggung bersama-sama. Jauh sebelum itu, anak-anak muda retret yang ada di Cidahu, di Sukabumi, pun sama. Lagi ibadah, tempat ibadahnya diobrak-abrikin, digeruduk massa. Betul apa betul? Belum lama tetangga kami, teman kami di GBI Grendeng Pulo yang lagi viral tuh, yang di TikTok. Itu mau buka gereja di ruko pun sama diresolusi. Gak usah marah. Sebab apa? Itu resiko yang harus kita tanggung bersama-sama Bapak Ibu. Yaitu apa? Kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama Yesus. Bahkan label yang melekat pada kita hari ini, Pak. Kita disebut mereka kafir. Betul apa betul? Halo, kita disebut mereka kafir. Betul apa betul? Colek kiri kanan bilang begini. Ternyata kita kafir. Bilang begitu. Itu label yang melekat pada kita hari ini, Pak. Gak usah marah. Itu resiko yang harus kita tanggung bersama-sama. Kamu akan dibenci oleh karena namaku. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Karena kita murid Kristus, maka kita ada resiko yang harus kita tanggung bersama. Yaitu apa? Kita dibenci semua orang oleh karena nama Kristus. Yang kedua, menjadi pengikut Kristus itu berbicara dua hal. Yang pertama, ada resiko yang harus kita tanggung bersama-sama. Yang kedua, ada harga yang mesti kita bayar. Sama-sama bilang, ada harga yang mesti kita bayar. Lukas 9 ayat yang ke-23, baca sama-sama, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Ada harga yang mesti kita bayar, Pak. Yaitu apa? Mesti sangkal diri. Sama-sama bilang sangkal diri. Ikut Yesus, pikul salib, sangkal diri. Apa sih artinya sangkal diri itu? Artinya sangkal diri kan gak sama menjadi. Sangkal diri itu kan artinya gak sama menjadi. Seperti apa? Orang yang gak kenal Tuhan, betul ya? Orang-orang lain pakai cara-cara dunia, kita mesti sangkal diri. Gak boleh demikian. Orang-orang lain
pakai cara-cara dunia. Kita sebagai anak Tuhan, murid Kristus, mesti bisa sangkal diri. Tidak ikut-ikutan sama menjadi seperti mereka. Itu harga yang mesti kita bayar bersama-sama, Pak. Dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Orang lain berbuat dosa, orang yang gak kenal Tuhan pakai cara-cara dunia, orang-orang dunia pakai cara-cara yang tidak takut akan Tuhan. Kita sebagai murid Kristus gak boleh demikian. Sebab apa? Kita mesti bisa sangkal diri. Itulah salib yang mesti kita pikul dalam apa? Dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan, mengikut Kristus tanpa kompromi itu berarti kalau begitu, kalau kita mengutamakan Tuhan, kalau begitu kita menjadi pengikut Kristus mesti sangkal diri, itu berarti bahwa setiap hari kita mesti cari kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baca sama-sama yang merah dengan suara keras. 2, 3. Itu berarti bahwa kita harus mengutamakan kehendak Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Gak boleh menjadi seperti dunia. Kehendak Tuhan itu apa? Yuk kita lihat yang pertama. Kehendak Tuhan. Baca sama-sama. 2, 3. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat yang kedua. Baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana itu kehendak Allah, apa yang sempurna. Maka kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Kalau kita mesti sangkal diri dalam pengiringan kita pengikut Kristus, itu berarti ada salib yang mesti kita pikul, yaitu apa? Kita nggak boleh menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh pembaharuan budi kita. Budi itu apa sih? Gak usah ngeliatin Pak, budi ada di belakang itu. Bukan Pak budi itu. Budi itu apa? Budi itu rasa, mau, kehendak, will, keinginan kita, Pak. Rasa kita mesti kita salibkan. Keinginan kedagingan kita mesti kita salibkan. Mesti kita sangkal dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau kita mesti sangkal diri, pikul salib, itu berarti sekalipun kita hidup di dunia, kita tidak menjadi sama seperti dunia. Cara kita bicara, cara kita bisnis, cara kita bekerja, cara tongkrongan kita, gaya pergaulan kita, gaya arisanmu, gak boleh sama seperti dunia. Harus berubah. Sama-sama bilang harus berubah. Sama-sama bilang berubah. Sama-sama bilang berubah. Jadi Power Rangers. Bukan. Berubah menjadi sama seperti Kristus. Itu kehendak Tuhan. Yang kedua, kehendak Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Yaitu apa? Baca sama-sama. 2, 3. Harus kudus dalam seluruh kehidupan kita. Mesti kudus, Pak. Apa sih goal settingnya ketika kita sangkal diri pikul salib mengikut Kristus? Ya kita mesti berjalan dalam kekudusan. Sekalipun tidak ada satu orang pun yang bisa kudus seperti Kristus. Dalam pengiringan kita setiap hari harus bisa melangkah dalam kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan jangan harap kita masuk dalam kerajaan Allah. Lihat Allah aja tidak. Yuk kita lihat ayatnya. 1 Petrus, klik saja. Lompat. Klik. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Yesus yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Yesus siapa? Yesus yang sudah panggil kita. Yesus siapa? Yesus yang sudah pilih kita. Yesus siapa? Yesus yang kita percayai hari ini. Dan kita disebut murid Kristus, maka Yesus yang panggil kita itu kudus, kita pun harus berjalan dalam kekudusan setiap hari. Yang setuju katakan amin. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Aku siapa? Yesus yang sudah panggil kamu. Yesus yang sudah pilih kita. Dan hari ini kita sebagai murid Kristus, maka kita harus melakukan apa yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus.
Nah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan. Kenapa sih kita hari ini harus berlaku kudus di hadapan Tuhan? Kenapa sih setiap hari kita harus berjalan dalam kehendak Tuhan? Karena begini Pak, jadi orang Kristen doang belum cukup untuk membuatmu bisa masuk surga. Yang setuju katakan amin. Hari ini jadi orang Kristen doang, rajin ke gereja, nyanyi jingkrak-jingkrak, belum cukup untuk bisa membuatmu masuk dalam kerajaan sorga. Sebab apa? Untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga itu mesti ada usaha. Sama-sama bilang usaha. Ada kerja keras, 2, 3. Ada kerja keras yang mesti kita kerjakan Pak. Betul keselamatan itu free, gratis. Tetapi kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, masih ada dosa, masih ada keterikatan kita di dalam kedagingan kita, masih ada keterikatan kita dalam kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Maka hal itu disebut sebagai kejahatan di hadapan Tuhan. Dan jangan harap orang yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Yuk kita lihat, saya ulang-ulang ingatkan ini. Matius pasal 7. Ayat 21, 22, 23. Multimedia bisa bantu saya? Matius pasal 7, ayat 21, 22, 23. Matius pasal 7, ayat 21, 22, 23. Baca sama-sama, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan apa? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kita sudah tahu belajar. Kehendak Tuhan itu apa? Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Kita nggak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Maka bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi apa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22, 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23. Pada waktu itulah Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejam. Maka saya katakan jadi orang Kristen doang, rajin ke gereja doang, belum cukup membuat kita bisa masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi apa? Untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga itu mesti kerja keras, ada upaya yang kita kerjakan. Yaitu apa? Selama kita hidup di dunia, gak boleh ada sedikit pun dosa keterikatan dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita masih terikat dosa, masih terikat kebiasaan-kebiasaan kedagingan kita, maka Tuhan katakan itu kejahatan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan, nyala daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh Pak Pendeta, katanya diselamatkan Tuhan itu gratis. Yes, betul. Diselamatkan Tuhan itu free Pak. Dengan percaya kepada Yesus. Roma 10 ayat 9 dan 10. Dengan mulut kita mengaku Yesus itu Tuhan, dalam hati kita percaya, kita diselamatkan free. Percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Tetapi untuk masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga, mesti kerja keras. Itu yang harus kita kerjakan hari ini. Maka Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 2 ayat 12, kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Ada kesempatan, tidak ada orang yang mengawasi. Ada kesempatan untuk kita bisa berbuat dosa. Tetapi kita tahu akan ada keselamatan yang mesti kita kerjakan. Kita nggak lakukan itu, itulah yang dimaksud dengan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, Pak. Kita harus kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena jadi orang Kristen doang belum cukup, Pak. Kalau masih ada keterikatan, masih ada dosa dalam kehidupan kita, Tuhan katakan, nyala daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Satu kali Yerusalem diperangi sama bangsa Babel, Pak. Singkat cerita, Yerusalemnya porak-poranda. Strategi perang biasanya ada orang-orang muda yang
potensi orang-orang pria-pria muda, orang-orang yang kuat itu ditawan Pak. Dan itu terbukti, ditinggalkan. Yang ditinggalkan itu orang-orang tua, orang-orang yang tidak produktif. Supaya apa? Supaya Yerusalemnya tidak bangkit kembali. Dan itu terbukti selama 70 tahun Yerusalem ada dalam pembuangan, ada dalam penawanan di Babel. Yerusalemnya porak-poranda. Orang-orang muda, pria-pria yang perkasa diangkut ke pembuangan di Babel untuk dijadikan apa? Dijadikan budak. Tetapi ketika mereka ada di tanah perbudakan, dijadikan tawanan, mereka ada anak-anak muda yang dididik sedemikian ketat pada waktu mereka ada di Yerusalem, tradisi Yahudi, sehingga apa? Ketika diterapkan, sehingga ketika diberikan suatu perintah supaya makan minuman raja, ada pria-pria, ada anak muda yang komitmen tidak mau berkompromi dengan dosa. Yuk kita lihat Daniel menolak untuk makan makanan istana raja yang najis dan lebih memilih untuk makan makanan yang halal meskipun harus menghadapi sebuah konsekuensi. Yuk kita lihat ayatnya. Daniel 1 ayat 8, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan. Dan kita semua tahu ceritanya. Pada akhirnya Daniel harus masuk di dalam gua singa. Konsekuensi yang dia terima. Kita lihat rahasianya. Kenapa Daniel bisa demikian? Baca sama-sama 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah Daniel ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kenapa Daniel bisa berketetapan untuk tidak mengkompromikan dirinya dengan dosa yang ditetapkan pada waktu itu, pada waktu ada di Babel, Bapak Ibu? Sebab apa? Daniel punya kebiasaan setiap hari, 3 kali dalam sehari Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Jangan-jangan Pak, hari ini kita bisa kuat untuk apa? Tidak kompromi dengan dosa. Jangan-jangan karena kebiasaan yang kita bangun setiap hari. Yang setuju katakan amin. Saat teduhmu setiap hari kah? Doa pagimu, doa malammu setiap hari kah? Merenungkan firman Tuhan setiap hari kah? Jangan-jangan kebiasaan yang kita bangun setiap hari itu yang membuat kita bisa kuat tidak mengkompromikan diri dengan dosa. Mau siapa lagi? Sadrak, Mesak dan Abednego pun sama. Satu angkatan dengan Daniel. Diperintahkan untuk apa? Harus menyembah dewa patung buatan Nebukadnezar. Tapi ada 3 pria ini yang luar biasa. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau menyembah selain hanya kepada Allah Yahweh. Yuk kita lihat ayatnya. Daniel 3 ayat 10 sampai 12, 2, 3. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung yang telah Tuanku dirikan. Ada beberapa orang Yahudi, mereka dididik ketat, sedemikian ketat. Untuk apa? Hidup takut akan Tuhan. Tidak boleh menyembah selain hanya kepada Tuhan. Maka kita lihat anak muda mereka ini dimasukkan ke dalam gua perapian sebagai konsekuensi yang mereka terima. Tidak mau menyembah kepada dewa patung. Yang terakhir kita lihat Ucup. Siapa yang tidak kenal Ucup? Menolak godaan untuk apa? Berzina dengan Tante Poti, istri Potifar. Firman Tuhan katakan Yusuf itu gantengnya minta ampun, Mbak. Yusuf itu paras eloknya. Baru sampai ada di dunia, perempuan tergila-gila pengen ngajakin berzina. Itu perempuan berzina, pengen berzina gara-gara saking lihat gantengnya orang, Mbak. Yaitu apa? Istri Potifar. Biasanya perempuan itu kelemahannya di pendengaran. Betul apa betul? Halo, gak ada wanita ini, pria semua. Wanita itu biasanya kelemahannya di pendengaran, Mbak. Makanya kalau ada muda-mudi pacaran, ngambek, marahan, dirayu terus sama cowoknya, lama-lama kelepek-kelepek juga. Puji Tuhan, gak ada perempuan di sini ya. Justru sebaliknya, kelemahan pria itu ada di mata. Betul apa betul? Gak ada pria ini.
wanita semua. Pria itu nggak bisa lihat sesuatu yang seksi. Hei pria-pria, nggak usah munafik. Yang ngomong ini kan pria juga. Kata Ustadz Daas Latif, dibilang dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Katanya begitu. Itu pria apa? Kelemahannya di penglihatan. Nggak bisa lihat sesuatu yang seksi. Lihat sesuatu yang seksi, wah pikirannya kacau. Itu pria kalau nggak takut akan Tuhan. Tapi baru ada di dunia, di Alkitab, perempuan tergila-gila pengen berzina. Gara-gara melihat ketampanan si Ucup, si Yusuf. Yuk kita lihat aja, Kejadian 39, ayat 12, 2, 3. Lalu perempuan itu, istri Potifar itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari ke luar. Itu rahasianya. Yusuf tidak mau mengkompromikan dosa dalam kehidupannya. Dia tidak mau mengkhianati Tuhan yang sudah memberkati hidupnya. Dengan cara apa? Ketika ada perempuan yang mengajakin berzina, Yusuf lari ke luar. Itu yang membuat Yusuf bisa menang. Ada komitmen. Satu kali ada orang bilang begini, Pak Pendeta, doakan saya Pak Pendeta. Tadi malam saya jatuh dalam perzinahan Pak Pendeta. Kok bisa? Iya saya Pak Pendeta. Saya digodain terus sama janda kembang di desa itu Pak Pendeta. Padahal saya sudah berdoa Pak Pendeta. Saya juga udah lari Pak Pendeta. Tapi saya jatuh juga dalam perzinahan Pak Pendeta. Kok bisa? Kok udah lari? Kok masih jatuh dalam dosa? Larimu gimana? Saya lari di tempat Pak Pendeta. Sama aja bohong. Mesti lari ke luar. Senggol kiri kanan bilang begini. Jangan lari ke dalam. Mesti lari keluar Pak. Untuk menghindari kompromi dengan dosa, untuk tidak kompromi dengan dosa, mesti lari keluar. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Justru malah jangan sebaliknya, justru malah kita makin mendekat. Nah saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, yuk kita mau belajar bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pengikut Kristus yang tidak mudah kompromi dalam kehidupan kita di dunia ini Pak. Yang pertama, yuk kita lihat, baca sama-sama, 2, 3. Harus hidup dalam ketaatan penuh, itu yang pertama. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pengikut Kristus yang tidak mudah mengkompromikan dosa dalam kehidupan kita, maka harus hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Yuk kita lihat ayat pembacaan kita tadi, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Baca sama-sama, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa ia ada di dalam Yesus, di dalam Dia, maka tidak bisa tidak, ia wajib. Wajib itu apa? Kudu. Kudu itu apa? Harus. Harus itu apa? Musti. Musti itu apa? Saya tungguin, sampai besok saya tungguin. Wajib itu harus. Harus itu musti. Musti itu kudu. Kudu itu apa? Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak, itu berarti gak bisa ditawar-tawar. Gak bisa ditawar-tawar, itu berarti harga mati. Untuk apa? Wajib hidup, kudu, musti. Sama seperti Kristus telah hidup. Pertanyaan saya, telah itu sudah terjadi apa belum? Telah itu sudah kejadian apa belum? Sudah. Artinya yang pernah Yesus contohkan dalam kehidupannya Pak. Selama ia ada di bumi, ada dalam pelayanannya. Bahwa Yesus pun pernah dicobai sama si iblis. Yesus pun pernah digoda sama iblis. Betul ya? Tetapi apa? Yesus bisa menang lawan godaan iblis. Sebab apa? Dia lawan dengan firman. Matius pasal 4, Lukas pasal 4 itu diceritakan bagaimana pelayanan pertama Yesus, awal mula pelayanan Tuhan Yesus. Dia mempersiapkan diri untuk melayani dengan berpuasa 40 hari, 40 malam. Hebat juga itu Yesus ya. Puasa 40 hari, 40 malam, gak makan dan gak minum. Saya Senin, Selasa, Rabu puasa Bapak Ibu. Puasa saya 24 jam, kadang 20 jam, kadang 18 jam. Ya, maghrib ketemu maghrib, itu baru makan. Pagi minum aqua aja yang 600 ml itu habis olahraga begitu. Wah itu jam 11 aja ngegeternya minta ampun Pak.
Tahu ngegeternya minta ampun. Saya sudah minta ampun, geternya nggak hilang-hilang. Nah itu ngegeternya minta ampun. Wah itu geternya luar biasa. Orang bilang itu katanya diet apa Pak? Inter Milan. Intermittent fasting katanya sih begitu. Enggak, saya nggak diet untuk memperlengkapi pelayanan aja. Wah itu geternya luar biasa. Tapi kalau udah jam 1, jam 2 udah lewat, aman lah. Nah saudaraku diberkati, Yesus 40 hari, 40 malam. Dia nggak makan, nggak minum, puasa. Lalu apa? Setelah selesai puasa di hari yang ke-40, Yesus dibawa roh ke padang gurun. Untuk apa? Dicobain sama si iblis. Dicobain sama si iblis. Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas bumbungan bait Allah. Kalau engkau anak Allah, sembahlah anakku, maka dunia dan gemerlapnya ini akan kuberikan kepadamu. Tapi apa yang Yesus contohkan? Yesus lawan dengan firman. Yang setuju katakan amin. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari setiap roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis, jangan cobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, engkau hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja. Keren ya Pak ya? Artinya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup yang pernah dicontohkan Tuhan Yesus. Untuk bisa mengatasi, melawan godaan, tipu muslihat dosa, maka mesti lawan dengan firman. Sama-sama bilang lawan dengan firman. Isi hatimu dengan firman. Isi pikiranmu dengan firman. Maka bukan guru-guru sekolah minggu, bukan tanpa kerjaan nyuruh anak-anak sekolah minggu. Adik-adik ayat hafalan untuk minggu depan ya. Ayat sekian. Bukan tanpa alasan Pak. Bukan tanpa kerjaan. Supaya apa? Ayat itu membekas dalam kehidupannya. Ketika tiba-tiba nanti kalau ada godaan, ada serangan firman itulah yang menjadi senjata, menjadi kekuatannya. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Untuk kita bisa menang atas godaan, menjadi pengikut Kristus yang tidak mudah kompromi di tengah dunia yang banyak godaannya ini Pak, maka mesti lawan dengan firman. Hidup sama seperti Kristus telah hidup, wajib kudu mesti, enggak boleh enggak. Enggak bisa ditawar-lawar lagi. Harga mati harus mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang kudus yang sudah panggil kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Bagaimana caranya supaya kita bisa menang, supaya kita bisa menjadi murid Kristus yang tidak mudah kompromi? Yang pertama tadi, harus hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Yang kedua, baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Harus tinggal di dalam firman. Lebih keras lagi, 2, 3. Harus tinggal di dalam firman. Kalau tadi kita mesti lawan dengan firman, yang berikutnya supaya kita bisa bertahan terus, maka you mesti setiap hari paksa dirimu tinggal di dalam firman. Yuk kita lihat satu ayat terakhir. Yohanes 17 ayat 17, baca sama-sama, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu yang bawa Alkitab kayak saya begini, coba lihat itu judul perikopnya. Di atas ayat 1, Yohanes 17, ayat 17. Judul perikopnya itu apa Bapak Ibu? Kita lihat dulu. Yohanes 17, ayat 1. Coba lihat di atasnya. Itu judul perikopnya apa? Doa Yesus untuk murid-muridnya. Yohanes 17 ayat yang ke-17 ini merupakan doa Tuhan Yesus. Buat siapa? Buat murid-murid Tuhan Yesus. Siapa murid-murid Tuhan Yesus itu? 12 murid Tuhan Yesus, 12 rasul yang setiap hari berada di sebelah Tuhan Yesus, yang setiap hari bersama-sama dengan ring satunya Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaannya begini, kenapa Tuhan Yesus perlu doakan mereka kepada Bapa di sorga? Ini doa Tuhan Yesus buat ke-12 murid. Kuduskanlah Tuhan mereka dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Karena begini Pak, sekelas ring satu Tuhan Yesus aja, iman mereka masih bisa goyah. Yang setuju katakan amin. Artinya tidak ada satu orang pun yang kebal dengan tipuan iblis Pak. Tidak ada satupun dari kita, iman kita yang kuat kalau kita nggak tinggal di dalam firman. Kita juga semua punya iman yang rentan. Terbukti kan, Yesus doakan mereka, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Kita lihat Petrus, pada waktu Yesus waktu ditangkap,
waktu mau diadili, apa yang dilakukan Petrus? Dia sangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Betul ya? Dia sangkal Yesus loh, imannya masih rentan Pak. Mau siapa lagi? Murid-murid pada waktu di Taman Getsemani. Yesus ditatengin sama prajurit-prajurit yang mau tangkap Yesus. Lalu apa yang dilakukan murid-murid? Iman mereka goncang, lalu mereka lari kocar-kacir. Itu kata firman Tuhan. Mau siapa lagi? Yudas Iskariot tergiur hanya dengan 30 keping uang perak. Betul ya Pak ya? Mereka siapa? Mereka orang ring satunya Tuhan Yesus. Tapi iman mereka pun masih bisa goncang juga. Iman mereka masih rentan. Tidak ada satupun dari antara kita yang kuat Pak. Maka kita harus paksa hidup kita ada di dalam firman Tuhan. Dari ayat ini saya temukan 2 kebenaran. Yang pertama, jangan pernah anggap remeh doa. Yang setuju katakan amin. Suami-suami, berapa banyak kau yang berdoa buat istrimu? Halo? Istri-istri, berapa banyak kau yang berdoa buat suamimu? Suami istri, berapa banyak kau yang berdoa buat anak-anakmu? Hello. Kita nggak tahu Pak apa yang sedang dilakukan suami kita ketika mereka ada dalam bisnis, ada dalam pekerjaan mereka. Betul ya? Kita nggak tahu apa yang dilakukan sama istri kita di tempat pekerjaan mereka Pak. Mereka banyak terhubung sama orang. Kita nggak tahu apa yang terjadi. 24 jam mereka tidak ada dalam pengawasan kita. Anak-anak kita bagaimana di kampus, bagaimana di sekolah, bagaimana di tongkrongan mereka, bagaimana di pergaulan mereka. Kita nggak ada yang tahu Pak. Tidak ada dalam pengawasan kita. Tetapi kalau kau doakan mereka, kau sebut mereka di dalam doa, maka doa itu yang akan menguduskan dan mengcoveri mereka. Yang setuju katakan amin. Maka jangan pernah anggap remeh doa Pak. Walaupun itu doa singkat saja. Kalau anak-anak kita mau kerja, suami kita mau kerja, istri kita mau bisnis atau mau kerja, doakan mereka. Sebab doa itu yang akan mengcoveri mereka. Ayub itu keren Pak. Ayub itu dikatakan orang yang terkaya di wilayah timur. Setiap malam anaknya itu pesta, betul ya? Ke diskotik terus setiap malam kata firman Tuhan. Lalu apa yang dilakukan Ayub? Pagi-pagi Ayub membawa persembahan korban mezbah kepada Tuhan. Untuk apa? Menguduskan anak-anaknya. Keren tuh Ayub. Maka jangan pernah anggap remeh doa dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, yang terakhir, jangan pernah anggap remeh firman yang kau baca setiap hari Pak. Yang setuju katakan amin. Firman itu yang akan menguduskan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Firman itu yang akan mengcoveri setiap kita Pak. Saya mau tanya di sini, siapa yang pernah makan buah-buahan dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Loh nggak ada, makan batu semua segini banyak. Yang pernah makan buah, mau pisang kek, mau semangka kek, mau duren kek. Pertanyaan saya, kenapa saudara makan buah itu? Enak, apalagi? Sehat, betul ya? Kenapa sehat? Karena ada kandungan vitaminnya. Pertanyaan saya berikutnya, pernah lihat kandungan vitamin dalam buah itu seperti apa macam bentuknya? Enggak pernah lihat. Tetapi kenapa saudara makan buah-buahan itu? Enak Pak, sehat Pak. Sama Pak dengan firman. Di firman ini banyak vitaminnya. Buat siapa? Buat tubuh, roh, dan jiwa kita. Maka kalau kita baca setiap hari, vitamin yang ada dalam firman inilah yang akan menguduskan tubuh, roh, dan jiwa kita. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Maka jangan pernah anggap remeh firman Tuhan Pak. Itu yang akan menguduskan kita. Wong firman itu Allah itu sendiri. Wong firman itu Yesus itu sendiri Pak. Maka kita mesti paksa hidup kita. Mesti ada di dalam firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ayo Bapak Ibu, anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Hidup kita itu terlalu singkat untuk kita simpan rapat-rapat keterikatan dosa dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Umur kita itu terlalu pendek Pak. Kalau hari ini kita masih terikat dengan dosa. Firman Tuhan katakan Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup manusia itu cuma 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Tapi kebanggaannya penderitaan dan kesukaran. Betul apa betul? Tahun ini, bulan ini saya 45 tahun Pak. Kalau menggenapi firman Tuhan, masa hidup manusia kami ini 70 tahun. Berarti kuota saya sisa 25 tahun lagi. Bapak Ibu yang usianya sudah 60, 65 tahun, kuotamu tinggal dikit lagi. Saya nggak nakut-nakutin, kan firman Tuhan bilang begitu.
Bapak Ibu yang usianya udah 60 tahun, kuotamu tinggal 10 tahun lagi. Bapak Ibu yang usiamu 55 tahun, kuotamu tinggal 15 tahun lagi. Ayo Pak, umur kita terlalu pendek. Umur kita terlalu singkat untuk kita simpan rapat-rapat dosa dalam hidup kita. Kuota kita tinggal 5 tahun, kuota kita tinggal 10 tahun, kuota kita tinggal 15 tahun, kuota umur kita tinggal 20 tahun. Nanti kalau kita mati, kita berharap masuk surga. Senggol kiri kanan bilang begini, emangnya lu kenal orang dalam? Maka kuota yang sisa itu mesti dikerjakan sungguh-sungguh, Pak. Maka sisa kuota yang masih tinggal sekian MB, bukan GB lagi. Kalau GB masih banyak ya, gigabyte, ini MB. Harus dipergunakan dengan baik-baik, Pak. Itu kasih karunia yang harus kita kerjakan sungguh-sungguh. Jangan kita masih terikat dengan kedagingan, kenajisan di hadapan Tuhan. Itu kejahatan di hadapan Tuhan, Pak. Dan jangan punya kita pikiran, aku sudah jadi orang Kristen, aku sudah taat beribadah, aku sudah setia, aku sudah rajin ke gereja. Belum tentu Pak itu menentukan untuk kita bisa masuk surga. Yang bisa menentukan kita masuk surga, yaitu buah yang kita hasilkan dari hidup kita yang setiap hari cari kehendak Tuhan. Gak menjadi serupa dengan dunia, kita harus kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebab kalau masih ada keterikatan, ada kenajisan, ada dosa yang diam-diam kita simpan, itu kejahatan di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan tolak kita, nyala daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Maka kita harus tinggal di dalam firman. Dan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yaitu apa? Hidup berdalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tutup Alkitab saudara, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mau katakan pujian, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkan. Sekali lagi kita katakan dari ku hidup, yes. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Mari kita katakan pujian ini dari awal. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan Yesus, Yesus kau kebenaran. Kau memberi
Kami nyatakan Tuhan, ku nyatakan janjiku kepada Yesus. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan, betapa kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh dalam kehidupan kita. Hidup wajib sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan anugerahkan keselamatan dalam kehidupan kita. Dengan kita percaya kepada Yesus, yes, betul kita diselamatkan. Tetapi untuk masuk dalam kerajaan sorga, kita semua harus bertanding. Kita harus berusaha sungguh-sungguh sekuat tenaga. Dari hidup kita, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Jangan ada lagi kepalsuan di hadapan Tuhan. Jangan ada lagi topeng di hadapan Tuhan. Rajin kita melayani, rajin kita datang ke gereja, tapi rajin juga ada keterikatan-keterikatan dosa yang masih kita kerjakan di hadapan Tuhan. Percaya, itu kejahatan di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan tolak kita. Nyala daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari Bapak Ibu, masih ada kesempatan buat kita. Mau berapa lama sih kita hidup? Masih berapa banyak sih kuota kita? Maka harus kita kerjakan sungguh-sungguh keselamatan itu. Dengan hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Dan mesti tinggal di dalam firman. Firman itu yang akan menguduskan setiap kita. Sebab firman itu Yesus itu sendiri. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman yang datang dalam kehidupan kami, yang mengajarkan bagi setiap kami untuk ada pertobatan yang sungguh yang kami hasilkan dari kehidupan kami selama kami ada di dunia ini ya Tuhan. Roh Kudus mampukan setiap kami untuk menghidupi firman-Mu, menghidupi kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami menjadi murid yang tidak mudah kompromi dengan dosa dalam kehidupan kami. Dalam seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Berikan kami kepekaan. Roh Kudus berikan kami kepekaan untuk senantiasa hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang memampukan setiap umat-Mu. Roh Kudus yang memampukan kami. Berkati gereja-Mu. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati Pak Haryanto dan Ibu dalam penggembalaan, tim penggembalaan, penata layan di tempat ini. Tuhan berkati senantiasa. Kerjakan terus karya-Mu Tuhan bagi perluasan rumah ibadah di tempat ini.
yang belum terselesaikan, Tuhan akan selesaikan dengan sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama dengan saya mari kita katakan Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih pada hambanya atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Bapak Ibu bisa bawa persembahan menggunakan amplop. Nanti bisa maju ke depan, tapi bergantian dari sisi sebelah kiri saya dulu, baru sisi sebelah kanan. Dan juga bisa memberikan persembahan melalui QRIS yang ada di tembok kiri dan kanan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-Mu juga Tuhan. Biar sebentar kami ingin bawa Tuhan sebagian dari berkat kami yang sudah Tuhan berikan. Biar persembahan ini hanya untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Jemaat GBI Katarizo, Warta Jemaat, Minggu 9 November 2025. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan lewat bank, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan scan QR barcode yang telah disediakan. Ibadah doa malam dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam bertempat di gereja. Dan doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Ibadah anak atau Katarizo Kids dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir dalam ibadah anak bertempat di gereja. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung dalam ibadah KAG yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Info ibadah Komsel. Komsel Cipondo, hari Jumat tanggal 14 November bertempat di gereja. Komsel Poris Indah, hari Kamis tanggal 20 November bertempat di rumah Bapak Eko David.
dan Komsel Puriskaga dilaksanakan pada tanggal 21 November bertempat di gereja. Bagi kaum dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah KM2 yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Ibadah WBI dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 November pukul setengah 4 sore bertempat di gereja. Dengan pembicara, Bapak PDP Parlindungan Saragi. WBI Katarizo mengundang seluruh jemaat GB Katarizo untuk hadir pada acara Talk Show Healthy Living dan Mini Medical Check-up yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 November pukul 2 siang bertempat di gereja. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti acara ini, dapat mendaftar ke sekretariat gereja. Mari persiapkan hati kita untuk bergabung dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 16 November 2025 dengan pembicara Pendeta Dr. Haryanto Winata. Ibadah perayaan Natal GB Katarizo dilaksanakan pada hari Minggu 21 Desember 2025. Bagi jemaat yang ingin mendukung dalam perayaan Natal, dapat mengumpulkan melalui amplop Natal yang sudah tersedia. Jadwal ibadah perayaan Natal Komisi. Natal WBI hari Sabtu tanggal 6 Desember. Natal Sekolah Minggu atau K2 hari Minggu tanggal 7 Desember. Dan Natal KAG hari Sabtu tanggal 13 Desember. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Rini Sofiana, Ibu Bella Noviselli, dan Ibu Sanjin. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Gereja membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin terlibat dalam pelayanan, dalam tim Asher dan tim besuk. Bagi jemaat yang ingin bergabung dapat menghubungi sekretariat gereja. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi nomor-nomor di bawah ini. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih kepada seluruh pelayan tanpa terkecuali. Terima kasih juga kepada hambanya atas firman Tuhan yang disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Samuel Ninito yang sudah jadi berkat buat kita pagi hari ini. Dan sekali lagi selamat hari jadi, selamat ulang tahun buat Ibu Rini. Ada Ibu Rininya hadir? Buat Ibu Bella, juga buat Ibu Sanjin. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi saudaraku, diinformasikan bahwa gereja kita membutuhkan para pelayan-pelayan Tuhan untuk menjadi aser dan bagian tim besuk. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau terlibat di dalamnya untuk mendaftarkan diri ke sekretariat. Sekali lagi saya himbau buat orang-orang muda ya untuk terlibat di Aser, karena sekali lagi kita perlu banyak orang ya, karena di depan, di lobi atas sampai ke dalam ruangan itu kurang lebih sampai berapa pasang itu ya, 4 atau 5 pasang. Belum lagi kita butuh juga untuk tim parkir ya. Ya nanti ke depannya kita perlu untuk Aser ini lebih banyak lagi ya, supaya semuanya dapat berjalan dengan lebih efektif. Dan juga untuk tim besuk ya, buat para wanita-wanita, buat orang-orang muda juga boleh terlibat di dalamnya ya, yang bisa untuk gabung, bisa mendaftarkan diri ke tim sekretariat, sehingga nanti kalau ada kunjungan bukan 1-2 orang yang datang, tapi rame-rame gitu ya. Kalau kunjungan doang kan kalau yang datang cuma sedikit kelihatannya sedih gitu ya. Dikunjunginnya kok cuma berdua, bertiga gitu ya. Tapi kalau rame-rame kan yang sakit juga lebih terhibur begitu ya. Mau? Diem baik. Oke ya, daftarkan diri Anda segera ke sekretariat. Iya, untuk persiapan Natal tadi sudah disampaikan untuk diperhatikan waktu-waktu ibadah Natal komisi ya. Dan untuk
Natal kita sendiri di ibadah raya pada tanggal 21 ya, minggu ketiga ya, 21 jam 8 pagi ya. Dan dalam acara Natal kali ini saudaraku, kita akan juga ada makan prasmanan. Kalau saudara lihat di depan sudah ada meja marmernya, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ini luar biasa ini Pak Budi udah potongin marmer buat kita gitu ya, supaya punya meja yang cakep buat makannya nanti gitu ya. Jadi kita sudah meja makannya ada, jadi buat semua yang mau makan, minum, mohon jangan di dalam ruangan ibadah ya. Kenapa? Karena hawanya nggak keluar. Bau makanan di dalam ruangan jadi ibadahnya nggak enak, ibadah yang berikutnya begitu ya. Jadi mohon buat Bapak Ibu yang mau makan, dapat konsumsi buat para pelayan Tuhan, makannya di lobi ya. Gereja kita bersyukur sudah punya lobi gitu ya. Wah udah macam kayak hotel gereja kita gitu ya. Ada lobinya ya. Jadi bisa makannya di lobi supaya tidak mengganggu ibadah berikutnya ya. Dan diinformasikan juga mudah-mudahan berdoa minggu depan kita sudah ya? Iya, minggu depan kita akan ibadahnya pindah ke atas. Jangan khawatir buat yang lansia yang nggak bisa naik, nanti kita sudah pikirkan mengenai hal itu ya. Ada orang-orang muda yang akan menolong Bapak Ibu yang tidak bisa berjalan ke atas, sudah kita pikirkan ya. Nanti kita akan bawa Anda ke atas dengan aman dan baik ya. Baik, itu saja mungkin yang perlu saya tambahkan. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari dengan ucapan syukur. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Sebab Tuhan baik, Tuhan sudah menuntun ibadah kami dan memberkati kami dalam ibadah ini. Kami boleh datang membawa ucapan syukur kami, penyembahan kami, pengagungan kami bagi nama Tuhan yang kami persembahkan dari hati kami karena kami mencintai Tuhan. Kami percaya Engkau yang disukakan, Engkau yang digirangkan di dalamnya, Engkau yang bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Engkau berkenan dan memberkati setiap kami. Bahkan pagi hari ini firman-Mu kembali mengingatkan, bahkan menegur kehidupan kami. Supaya pengiringan kami di dalam Tuhan bukan sekedar, tapi butuh komitmen sungguh-sungguh untuk kami menolak dosa, bahkan keinginannya di dunia ini. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau menolong kami supaya kami sungguh berjalan di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Firman mulai menjadi pedoman, firman mulai menjadi kekuatan, dan Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan setiap kami pribadi-pribadi yang seperti Daniel, berketetapan hati untuk hidup dalam kebenaran.
Mari Roh Kudus, Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Samuel Dito, yang Tuhan sudah pakai hari ini, pagi ini Tuhan jadi berkat buat kami. Urapan-Mu turun dalam kehidupannya, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakannya, bahkan dalam kehidupan keluarga. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan yang memakai kehidupan hamba-Mu semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa gereja kami dalam pimpinan Roh Tuhan. Engkau yang memberkati gereja ini Tuhan. Engkau yang terus berkarya di dalam ibadah-ibadah kami. Kami percaya Tuhan yang bekerja di dalamnya. Bahkan dalam rencana ibadah-ibadah Natal kami, Tuhan menolong, Tuhan memberkati segala persiapan, perencanaan, bahkan segala dana-dana yang kami butuhkan dan kami rencanakan. Tuhan yang menyediakan buat kami. Kami berdoa juga Tuhan terus untuk pembangunan gereja ini dalam penyelesaiannya. Yang kami butuhkan saat ini Tuhan untuk lift. Kami butuhkan Tuhan dana yang cukup besar. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengadakan. Tuhan limpahkan berkat-Mu. Kirimkan berkat bangsa-bangsa untuk rumah-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya penyelesaian akhir untuk gereja ini benar-benar dapat terlaksana. Bahkan untuk tambahan-tambahan lainnya yang menyusul, Tuhan yang menolong dan memberkati. Di dalam nama Yesus. Dengan penuh sukacita Tuhan kami juga berdoa buat saudara dan saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat Ibu Rini Sofiana, buat Ibu Bella Noviseli, buat Ibu Sanjin. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Anugerah-Mu berlimpah-limpah dalam hidup saudara-saudara kami yang tambah usia ini. Tuhan memberkati dengan hadiah ulang tahun. Apa yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita masa depan mereka. Allah sumber kehidupan melimpahkan berkat. Menjawab yang terbaik dalam doa dan kerinduan harapan mereka. Bahkan kami berdoa Tuhan, mari Kau pelihara dengan kesehatan, perlindungan, penjagaan yang dari tempat maha tinggi. Keluar masuk mereka dari rumah mereka dan dimanapun mereka berada. Supaya Tuhan senantiasa memagari dengan perlindungan. Dan supaya baik keadaan mereka senantiasa memuliakan Tuhan. Kami rindukan juga Tuhan mereka tambah usia. Boleh tambah cinta Tuhan. Tambah hidup semakin mengasihi dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan. Buat semua para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan yang terlibat pelayanan pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini tidak terkecuali. Engkau melihat pengabdian kami, kesetiaan kami, hati kami yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati jerih lelah para pelayan-pelayan Tuhan ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan yang akan memberkati hidup mereka berlimpah-limpah kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan umat-Mu, jemaat-Mu di GBK Tariso ini. Apapun yang kami usahakan, apapun yang kami kerjakan untuk menghasilkan, yang kami lakukan dalam kebenaran firman-Mu, biar tangan Allah ada di atasnya, memberkati dengan keberhasilan dan keberuntungan. Diberkatilah umat-Mu, jemaat-Mu di GBK Tariso. Tidak ada hidup kesusahan dalam ekonomi. Semua berkelimpahan, semua tercukupi, bahkan lebih dari apa yang dibutuhkan. Kami percaya Engkau yang memagari dengan perlindungan dari tempat maha tinggi, menjauhkan dari segala yang jahat. Pagar perlindungan-Mu menutup bungkus kami senantiasa. Bahkan kami percaya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kegembiraan di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga umat-Mu. Karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus,
persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan, amin. Tetap semangat. Yesus